Saya tanyakan tentang mukjizat Nabi Musa yang membuktikan kebenarannya itu melalui lembaran-lembaran. Itu lembaran-lembaran itu memang langsung dari Allah. Ini sudah bertulis atau gimana Ustadz ini? Soalnya yang kalau dari Nabi Muhammad kan dari wahyu Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, diajarkan melalui lisan kan. Kalau Nabi Musa ini apakah ya langsung dari Allah, langsung diberikan sudah tertulis? Kalau tertulis itu berarti Nabi Musa sudah bisa membaca gitu Ustaz. Nah ini yang saya tanyakan itu apakah itu berupa lembaran-lembaran itu tertulis langsung dari Allah atau berbentuk seperti Nabi Muhammad terus dituliskan langsung pada Nabi Musa begitu. Terus yang Nabi yang menjadi Nabi Musa itu mau disalib itu tuh sebenarnya tuh yang Nabi Isa ya. Nabi Isa itu kalau mau disalib itu yang menjadi apa ya? Yang menjadi perdebatan itu atau yang menjadi permasalahannya itu sebenarnya itu dalam akidah yang bagaimana atau kok itu terus jadi kan sudah lama menunggu dari apa menunggu datanya ini Nabi, terus setelah ditunggu kok terus jadi akhirnya Nabi Isa sendiri tuh mau malah disalib gitu loh Ustaz. Yang Nabi ya gimana yang kedua Nabi Isa. Nabi Isa kan sudah lama tuh umatnya itu menunggu untuk kelahiran Nabi. Terus kok jadi yang menjadi apa yang perdebatan yang menjadi kok terus disalib itu loh Ustaz. Disalib. Oh ya. Terus akhirnya sebenarnya Allah itu mengangkatnya gitu. Terima kasih. Ya. Sebab disalib itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan peribadatan Nabi Musa, umat Nabi Musa, apakah hanya dilakukan pada hari Sabtu saja? Yang saya dengar peribadatan Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu ininya sama, tapi di sini hanya menyebutkan hari Sabtu saja. Bisa ada penjelasan yang lain? Kemudian Nabi Isa itu diselamatkan Allah ke langit. Apakah ada penjelasan juga Nabi Isa itu terus kemana, kehidupannya bagaimana, terus nanti turun ke bumi itu sebagai Isa atau sebagai nama yang lain, ada Imam Mahdi dan sebagainya itu. Hadis yang pasti itu bagaimana kehadiran Nabi Musa di bumi itu yang benar bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Bu Mutiah dulu bahwa tafsir yang saya baca semuanya lembaran-lembaran tertulis ya. Semua nabi itu wahyu ilham wahyunya dari Allah lewat Jibril alaihissalam ya. Beda dengan ketika Nabi Muhammad itu semua lembar-lembar tertulis dalam kulit unta, kayu kurma, batang, batu, macam-macam ya. Selama kurang lebih 23 tahun ya. Tapi yang ditafsirkan oleh para mufasir dalam kitab-kitabnya bahwa lembar-lembar itu sudah ada tulisannya dari Allah lewat Jibril alaihissalam ya. Itu yang jelas itu lembar-lembar sudah tertulis isinya. Yang terkenal dengan kalau orang barat katakan 10 commandment, 10 perintah Allah, diantaranya ada dalam Quran. Tidak boleh membunuh, tidak boleh
orang anak yatim tuh. Jadi tidak boleh apa menyelakai menyakiti anak yatim. Tin Commandment di antara itu sholat, ada sujud, itu ada perintah semua tin kemudian dari situ ada ya. Nah itu ditunggu selama 40 malam ya. Jadi kitab itu turun, bukan kitab suhuf ya, suhuf Ibrahim Bang Musa ya, ada surat Sabis itu ya. Suhuf itu bukan kitab tapi lembaran-lembaran perintah Allah ya. Pada Musa, pada Ibrahim alaihissalam juga ada itu ya. Dan kitab yang ada kitab mungkin Injil, Zabur, Taurat dan juga Quran yang sekarang kita baca itu ya. Kemudian Nabi Isa ya, Isa yang kedua tadi ya, Nabi Isa itu diangkat ke langit. Dalam tafsirnya mengatakan pada hari ini telah kuwafatkan engkau, ada kan itu diwafatkan. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit itu berarti sudah wafat, diwafatkan, namun diselamatkan, diangkat ke surga, diangkat ke langit ke surga gitu kan. Maka dalam surat lain Al-Mu'minun dikatakan bahwa Nabi Isa itu dipertemukan dengan ibunya Maryam ya, di dataran tinggi yang sangat elok indah yang ada itu ada di surga ya. Itu ya, jadi jangan diwafatkan surga karena diselamatkan, karena di situ terjadi perebutan akan apa masalah akidah ya. Sehingga Hawariyun 12 murid Nabi Isa alaihissalam inilah yang satu yang namanya Yudas yang berkhianat ya, menunjukkan agar mereka itu tentara Romawi ketika itu yang akan menangkap Isa itu bingung karena 12 itu semua sama wasanya. Nabi Isa semua wasanya, bingung ada yang mana yang asli gitu. Maka Yudas itu menunjukkan itu yang asli, maka tentara Romawi menangkap yang asli, tapi dalam sekejap innama amru yatasa'a ayyakula kun fayakun, dirubahlah, dia itu Yudas Iskariot ditangkap, sedangkan Isa naik ke langit, diobatkan ya. Dan yang dipertek salib itu adalah Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot salib itu bukan Isa alaihissalam. Angkatan mereka tuh ragu-ragu, betul apa enggak, ragu-ragu ya. Allah memastikan dalam surat An-Nisa ini bahwa itu adalah Yudas Iskariot, bukan Isa alaihissalam ya, alaihissalam diselamatkan ya. Itu kemudian yang dari Bu Idah tadi itu hari Sabtu memang jatahnya orang Bani Israel itu ketika Nabi Musa alaihissalam untuk bersembahyang pada Allah. Caranya sebagai apa? Wallahu a'lam, gak ada yang paham ya. Tapi sebenarnya Adam semua adalah tauhid Tuhan yang satu dan juga bersujud dengan modelnya tidak nggak paham. Yang kita pahami adalah sujud yang sekarang kita umatnya Muhammad yang disempurnakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Cara wudhu, cara sholat itu dituntun langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam dan Muhammad ya, lengkap. Sedangkan yang lain-lain sujud-sujud yang biasa yang kita nggak paham karena nggak ada keterangan yang jelas di masa-masa lalu itu ya. Itu yang penting itu ya. Kemudian tadi Ibu Uda itu aja ya. Ya hanya itu yang tanya. Ada. Oh, turun ke bumi. Ya dalam tafsirnya dikatakan bahwa nanti kelak di yaumul akhir sebelum kiamat itu ketika siapa tuh yang mata satu siapa Mbah Slamet? Imam Mahdi. Bukan yang Dajjal. Si Dajjal. Ya. Dajjal ini kan turun dulu sebelum Isa turun dan juga Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dzurriyyah Nabi betul ya. Imam Mahdi itu dzurriyyah Nabi, keluarga Nabi. Apakah itu Nabi Muhammad? Wallahu a'lam. Tapi dia dzurriyyah Nabi, keluarga Nabi bersama-sama Isa akan membunuh Dajjal, turun ke bumi untuk membunuh Dajjal dan seluruh tentaranya ya. Nah, Allah akan memenangkan itu karena bagian dari skenario Allah untuk merusak dunia ini dalam alam-alam ini, dalam hancur-hancuran. Itulah peristiwa kiamat yang dahsyat
Semoga kita tidak mengalami itu, karena orang-orang beriman yang kokoh imannya akan diselamatkan Allah. Lewat apa? Ingat, lihat apa? Ada semacam hawa yang halus berwarna keabu-abuan, Tuhan yang diserap oleh orang-orang beriman, dan dia akan diwafatkan oleh isyarat itu. Dan orang kafir yang menghisap itu ya akan mati, nggak akan mati dia. Yang beriman saja akan meninggal di waktu Allah dengan husnul khotimah, ya. Hingga huru hara yang besar itu orang-orang beriman sudah nggak merasakan. Yang merasakan orang-orang kafir, orang munafik yang memang tidak bersama dengan Allah. Orang-orang beriman sudah bersama Allah dan surga kenikmatan Allah, ya, dalam tempat lokasi yang nyaman, ya. Itu ya kalau kita baca tafsirnya secara luas, baik Qurtubi maupun Ibnu Katsir. Barangkali itu ya. Monggo silakan Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wa ala alihi wa berkenankanlah nyala lurus Mbak, nggak ngadeg, mau ngadeg Mbak, mic-nya ngadeg, mohon Mas. Nah, boleh. nyala ya. monggo silakan, ya. Terus bilang Make. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh suatu kebahagiaan yang sangat kami banggakan bahwa Bapak Umar Sidik sekeluarga bisa umroh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibadah umroh ini diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tadi berbicara ya, masalah kenabian Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa itu dilafaz, ya Pak, artinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit yang pertama itu. Dan yang nanti Pak insya Allah menjelang kiamat itu Kanjeng Nabi Isa akan diutus oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Jadi Nabi Isa itu kepengen tadi umat Muhammad untuk menjadikan umat Muhammad untuk membunuh Kanjeng Nabi, untuk membunuh Dajjal. Untuk itu karena benci yang tidak terhingga oleh Kanjeng Nabi Isa, Yudas Iskariot, ya Pak, Pak Yudas Iskariot itu yang dijawab Subhanahu wa Ta'ala diadakan di Yudas Iskariot oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diserupakan seperti halnya Kanjeng Nabi Isa. Maka kalau kita melihat yang salib itu bukan Kanjeng Nabi Isa, yang artinya adalah Yudas Iskariot. Nabi Isa sekarang bersemayam yang kedua.
Alhamdulillah wa syukurillah kita sebagai umat Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma untuk merobohkan salib-salib yang di atas gereja. Kemudian daripada itu sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Kumari yang menjalankan ibadah umroh. Mudah-mudahan umrohnya menjadi umroh yang makbul. Amin. Walaupun olehnya tapi ya. Kemudian daripada itu kami dapat kemudian daripada itu kami harapkan kepada hadirin sekalian, ibadah umroh itu merupakan ibadah kebahagiaan, kebanggaan, nilai dan cekak-cekak untuk umroh. Allahumma Amin. ya. Kemudian kemudian dalam ayat 157 Allah memberikan kemudahan kepada kita sekalian, terutama kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengakui kita sebagai umat Muhammad. Jadi yang namanya wahyu itu untuk kepada manusia itu ngerti-ngerti Anda yakin dan percaya itulah wahyu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi yang lain itu diberi wahyu dengan mengatas dengan ngerti-ngerti ada wahyu, dan wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kemudian kami ucapkan terima kasih selalu berumrah. Pak Ansuri sudah berapa kali, Pak Kiai bagaimana sudah haji 2 kali ya Pak ya. Yang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pak Nur agar diskusi ini karena ini ngaji cerdas ya. Ayat 157. Walakin subika lahu. Dia adalah Yudas Iskariot. Pertanyaannya adalah siapa Yudas Iskariot? Disurupakan dalam bentuk apa? Wajahnya atau semua fisiknya? Yudas Iskariot itu pahlawan atau pengkhianat? Satu. Yang kedua ayat 158. Rafa'uhu, diangkat oleh Allah. Pertanyaannya, prosesnya bagaimana? Itu Imam Ibnu Katsir itu menceritakannya. Ayat 159. Biar kawan-kawan cerdas. Wal yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu ayat 159. Pada hari kiamat nanti Nabi Isa akan menjadi saksi umatnya.
pertanyaannya, saksi di bidang apa? Terima kasih, mudah-mudahan bisa mencerdaskan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangladesh ya, Bangladesh, bukan teman-temannya Pak Ustadz Mati, Pak Inggo itu sudah seperti orang Bangladesh ini, udah dari umroh. Mantap. Ya terima kasih Pak ya bagaimana? Jadi sampai waktu itu sudah jelaskan di sini ya. Mereka anggap telah membunuh Isa. Anggapan mereka itu ragu-ragu. Ya. Hawariyun itu kan 12, sebenarnya 12 anak didiknya Isa alaihissalam. Ya. Yang akan meneruskan perjuangan ketika Isa wafat, ya, mereka berjanji akan meneruskan. Siapa yang akan meneruskan perjuanganku? Akidah Islam yang dari Allah ini kami semua Hawariyun 12. Ya. Nah, ketika sudah terjadi huru hara, mereka ketakutan dikejar tentara Romawi, maka 12 tadi itu semua ada dalam satu ruangan. Karena di ruangan itu Allah sumpahkan semuanya wajah Nabi Isa, fisiknya semuanya, wajahnya nggak ada yang tidak sama, semua Nabi Isa. Sehingga Romawi tentara bingung mana yang Nabi Isa ini. Ya. Maka Yudas adalah salah satu murid mereka di antara 12 itu namanya Yudas Iskariot. Mereka pengkhianat dan mereka menunjukkan yang asli itu. Yang asli itu menunjukkan. Dalam tafsirnya dikatakan bahwa Yudas ini karena diiming-imingi harta yang banyak oleh tentara Romawi, oleh pasukan mereka. Namun apa yang dikatakan mereka karena dikatakan dalam surat Al-Imran, wa makaru wa makarullah wa huwa khairul makirin. Sehebat-hebatnya orang-orang kafir itu membuat rekayasa, tapi Allah lah yang bisa lebih baik rekayasanya. Dalam sekejap, innama amru idza ayyaku lahu wa yakun. Yang ditangkap bukanlah Isa yang asli, tapi adalah Yudas Iskariot. Maka dia adalah bukan pahlawan, dia adalah pengkhianat dari Hawariyun itu dia. Saya Yudas Iskariot itu, karena dia dipenteng dan akhirnya sekarang kita lihat ya wajahnya itu apakah wajah asli Yudas Iskariot seperti yang di salib itu? Oh, saya nggak pasti lah, nggak tahu ya. Jadi itu wajah orang yang dianggap Yudas Iskariot. Betul, dia bukan pahlawan tapi pengkhianat. Ya, sehingga yang diharap adalah Yudas. Nabi Isa diangkat naik, diwafatkan dengan cara apa? Allah besar dalam dasar Allah mengangkat itu ya kurbayasum, nggak paham itu ya. Ngangkatnya kayak apa? Yang jelas diwafatkan ketika itu diselamatkan Allah dan dimasukkan ke surga. Ya. Kemudian, nah yang proses ngangkatnya kayak apa ya? Allah besar karena mengenai tafsirnya tidak ada yang menjelaskan cara mengangkatnya, hanya Allah selamatkan. Mungkin ada yang mulai menyampaikan tambahan ya Pak Yatiman ya. Kemudian Anissa satu masalah apa? Saksi untuk apa? Saksi untuk umatnya. Para nabi itu akan bersaksi atas umatnya, termasuk Isa akan bersaksi pada umatnya, karena umatnya berbeda pendapat. Yang satu menganggap adalah Tuhan, yang satu menganggap adalah Rasulullah. Ya, maka antara yang benar dan yang dosa mana nanti akan disaksi oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu di 129. Bahkan itu yang dapat saya sampaikan kurangnya bisa dibaca tafsir yang lebih jelas. Jadi ya saya akan tafsir ringkas ya. Jadi bisa dilihat jauh di situ di kitab lain dengan para pasir. Bahkan itu sudah nggak ada lagi yang ditanyakan. Pak Nur cukup. Ya. Ustaz Mustafa dari tadi ini katanya kok merenung ngajak umroh. Ya terus kami sampaikan karena waktu juga saya
hari ini harus mudik ke Jogja, Pak Nur mau ke Jogja bareng-bareng? Ya ikut. Ayo, pagi ini kalau ada yang mau ke rumah pagi ini silakan disiapkan apa air yam-yam kurma masuk berarti itu Pak sebelum saya berangkat ke Jogja. Barangkali itu dan menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dirahmati dan kita sama-sama ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi satu majelis ilmu, salah satu dari taman-tamannya surga. Marilah apa yang baru kita kesankan di dalam hati dan niat kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka